Curhatan Ipana. Selepas makan malam, Ipana mengikori Fajri kemanapun pria tampan itu pergi. Fajri yang paham bagaimana sifat Ipana mengajak adik kecilnya untuk pergi ke kolam berenang. Sementara dua bocil yang menggemaskan itu tengah belajar bersama Sapira di perpustakaan. Sehingga dipastikan jika mereka tidak akan mengganggu waktu kebersamaan Fajri dan Ivana. "Ada apa sayang?" tanya Fajri memeluk Ivana. "Bang, apa aku sudah boleh untuk dekat dengan laki-laki?" tanya Ipana lirih membuat Fajri tersenyum. "Boleh sayang, tapi Dede harus hati-hati jangan sampai nanti mereka hanya mengambil keuntungan dari Dede," ucap Fajri lembut sambil membelai kepala Ipana. "Apa ada yang berniat serius dengan gadis kecil abang ini?" tanya Fajri. Ia sebenarnya sudah mengetahui maksud pembicaraan Ipana, namun Fajri ingin Ipana berterus terang dan bercerita kepadanya. Ya bisa dibilang begitu bang. Tapi aku takut jika pekerjaanku hanya akan membuatnya terluka dan tersakiti, ucap Ipana lirih. "Kenapa Dede bisa berpikiran seperti itu?" tanya Fajri mengernyit. "Bang, kebanyakan rekan bisnis ayah itu laki-laki. Bahkan beberapa di antara mereka yang baru ditemui malah berniat untuk menikahi Dede," ucap Ipana mengeluh. "Terus, Dede mencintai seseorang bang. Dia sudah mengutarakan perasaannya tadi sore. Dia bukan orang yang kaya seperti kita. Dede hanya takut jika harta menjadi masalah dalam hubungan kami nanti," ucap Ipana menerangkan. "Itu tergantung laki-lakinya sayang. Dia tahan banting gak atau dia minder? Kamu bisa mencontoh kakak sayang. Dia bukan siapa-siapa sebelum bertemu kita dan orang tuanya. Bukankah kakak memilih untuk bertahan dan tidak mementingkan apa yang ia punya saat itu? Berbeda dengan Kak Hana yang memilih mundur karena rasa minder padahal kehidupannya cukup bagus," ucap Fajri tersenyum. "Sepertinya dia nggak minder bang. Buktinya aja dia berani menyatakan perasaannya dan mengatakan jika ia cemburu melihat Dede bersama orang lain," ucap Ipana menghela napasnya. "Coba kamu cari tahu dulu bagaimana sikap, sifat, dan perilakunya. Abang hanya takut Dede salah pilih, sayang, karena sifat cinta itu membutakan. Seburuk apapun dia nanti pasti Dede akan memilih untuk tutup telinga dengan omongan orang lain tentang dia," ucap Fajri lembut. "Abang memang gak punya banyak pengalaman tentang cinta, tetapi cerita dan kisah orang lain itu lebih dari cukup untuk kita jadikan pelajaran sayang," sambungnya. "Iya bang, Dede paham. Jadi apa Dede boleh menerima dia?" tanya Ivana ragu. Fajri mengeratkan pelukannya, ada rasa tidak rela di hati Fajri untuk melepaskan Ivana di usia yang masih sangat muda ini. "Dede yakin dengan dia. Terluka karena cinta itu sakit sayang. Susah untuk mendapatkan obatnya kalau Dede udah beneran cinta kepada laki-laki," tanya Fajri lirih. Ipana paham apa yang dimaksud oleh Fajri. Ia hanya terdiam sambil memeluk abang tampannya itu. Pikiran Ipana berputar untuk mencari alasan yang tepat agar bisa menjawab pertanyaan Fajri. "Dede merasa nyaman dengan dia bang. Sikapnya yang aneh membuatku sering tertawa dan tersenyum. Apalagi perlakuannya yang lembut. Hati beku Dede serasa mencair," ucap Ipana tersenyum kecil. "Jadi Dede mau menerima dia?" tanya Fajri. Kalau abang dan ayah mengizinkan," cicit Ipana. Fajri tersenyum, adik kecilnya sudah tumbuh dewasa, bahkan sudah kembali mencintai laki-laki. "Pesan abang jaga diri baik-baik sayang. Dede perempuan, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, kamu yang akan rugi. Bekasnya terlihat jelas dan harga diri kamu hilang sudah," ucap Fajri. "Iya bang, Dede pasti akan menjaga diri dengan baik. Terima kasih karena abang mengajarkan Dede banyak hal dari kecil, mulai dari bela diri, menembak apapun itu. Jangan tinggalkan Dede apapun yang terjadi," ucap Ipana berkaca-kaca dan menatap Fajri lekat. "Apapun yang terjadi nanti, abang akan selalu ada untuk Dede, untuk keluarga kita. Walaupun abang harus kehilangan semuanya, yang paling penting itu adalah keluarga sayang," ucap Fajri tersenyum dan mengecup kening Ipana dengan lembut dan penuh kasih sayang. Tanpa terasa, air mata Ipana menetes begitu saja tanpa bisa ia cegah. Begitu besar rasa sayang yang dicurahkan oleh Fajri kepadanya, tidak ada alasan untuk membantah perkataan abang tampannya ini. "Dede sayang sama abang," ucap Ipana menangis dan memeluk Fajri. "Abang lebih sayang kamu, Dek," ucap Fajri tercekat dengan mata yang berembun. "Siapapun jodoh Dedek nanti, abang akan memastikan jika dia adalah laki-laki yang pantas untukmu. Abang akan melakukan apa saja untuk Dede sayang," batin Fajri menatap langit.
Ia berjanji kepada dirinya, Tuhan dan Ipana, karenanya gadis cantik ini saudara satu-satunya yang ia miliki. Tanpa mereka sadari, Fajira mendengarkan pembicaraan mereka dengan mata yang berkaca-kaca. Ia mengucapkan beribu rasa syukur karena memiliki anak-anak yang akur dan selalu ada satu sama lain. Tuhan, jaga anak-anakku selalu dimanapun mereka berada, batin Fajira tersenyum. Ia melangkah pergi meninggalkan anak-anaknya dan kembali ke kamar. Ia berada di sana karena hendak memanggil Ipana, namun ia urungkan karena melihat mereka tengah berpelukan di bawah temaram cahaya bulan. Mas, mungkin besok saja kamu ngomong sama Dede, ucap Fajira ketika masuk ke dalam kamarnya. Kenapa sayang? Tanya Irfan mengernyit. Dede lagi curhat sama Fajri. Gadis kecil kita sudah tumbuh dewasa. Mas, aku merasa ingin hamil lagi, ucap Fajira tersenyum. Enggak ada hamil-hamil. Udah punya cucu juga. Masih aja mikirin anak lagi, ucap Irfan mendelik kesal. Ih, delik Fajira tak mau kalah. Ia membantu Irfan berbaring agar bisa beristirahat dengan nyaman. Sementara pria tampan itu malah menatap Fajira penuh damba. Apa? Tanya Fajira mengernyit melihat tatapan Irfan. Kamu semakin tua semakin cantik sayang, ucap Irfan menggoda. Dasar orang tua, ingat umur, kamu udah gak muda lagi mas. Delik Fajira dan berbaring di samping Irfan. Sayang, panggil Irfan mengelus tangan Fajira. Sudah istirahat mas, belum sembuh. Pikiran kamu udah kemana-mana. Delik Fajira dengan wajah yang merona. Ia segera memeluk Irfan sambil menutup mata suaminya dengan tangan. Sementara Irfan hanya bisa terkekeh melihat Fajira yang masih saja merona ketika ia menggoda wanita cantik itu. Sayang, panggil Irfan. Anak-anak ngomongin apa tadi? Tanya Irfan penasaran. Urusan anak muda, nanti pasti Dede akan ngomong juga sama kamu, ucap Fajira dengan mata yang masih tertutup. Aku penasaran sayang, ucap Irfan. Gak boleh kepo, ucap Fajira tersenyum dan menutup mulut Irfan menggunakan tangannya agar pria tampan itu tidak lagi berbicara. Ucap Irfan dengan mata yang terbuka. Fajira terbangun dan mengucup bibir pria tampan itu beberapa kali agar tidak berbicara lagi. Sungguh ia sudah sangat mengantuk saat ini. Sudah, kalau kamu sudah sembuh, jantung kamu sudah stabil, nanti aku kasih lebih, ucap Fajira menatap manik mata Irfan. Janji, ucap Irfan berbinar. Janji tapi sembuh dulu, ucap Fajira. Baiklah, good night istriku, bidadari cantikku. Ucap Irfan terputus karena Fajira kembali membungkam mulutnya. Irfan tersenyum manis dan menutup mata sambil menggenggam tangan Fajira dengan lembut. Sementara wanita cantik yang tidak lagi muda itu hanya bisa tersenyum gemas melihat tingkah Irfan yang masih seperti dulu waktu mereka muda dulu. I love you sayang, ucap Fajira tersenyum dan mengecup kening Irfan. Ia berbaring sambil memeluk tubuh suaminya. Fajira mulai menyiapkan diri untuk hal yang tidak diduga di kemudian hari. Walaupun ia tidak akan pernah baik-baik saja tanpa pria tampan yang mesum ini, namun apapun itu akan ia lakukan selama ia masih hidup dan mampu untuk berbuat banyak kepada keluarga.